bahwa zaman dulu anak-anak itu setiap bayi itu selalu dibedong. Tahu kan dibedong? Dibedong. Dibedong tuh diikat. Itu fitrah. Kalau kita mati diapain? Dibedong sama. Yang diikat apa? Kaki, apalagi lutut, terus tangan, terus kepala. Yang kelihatan kepalanya dibedong kan? Nah, itu fitrah. Dibedong itu fitrah. Sekarang, ya tapi kan kalau dibedong orang nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Betul nggak? Lihat contoh kalau di film-film pocong, gitu, masih bisa bergerak. Ya. Ulat punya tangan nggak? Punya kaki nggak? Bisa lari cepat nggak? Pakai apa dia? Tulang belakang. Ini yang kita salah. Tulang belakang. Jadi tulang belakang itu punya kekuatan luar biasa. Ular bisa lari cepat nggak? Cepat. Dengan apa dia? Tulang belakang. Inilah kekuatan yang kita lupakan. Ya, kekuatan tulang belakang. Maka itu kata Rasulullah, makan untuk apa? Cukuplah makan untuk menegakkan tulang belakang. Jadi makanan tuh untuk menegakkan tulang belakang. Intinya makan menghasilkan kekuatan. Bukan kenyang. Makan menghasilkan kekuatan. Makanlah untuk mendapatkan kekuatan. Dari mana kekuatan? Dari tulang belakang. Bukan dari perut. Tulang belakang. Dimakan untuk tulang belakang. Jadi orang-orang zaman dahulu yang dilakukan adalah tulang belakang. Coba, kata Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kalau kita apa? Ajarkan anak kamu apa? Berkuda, terus berenang, memanah. Kenapa hanya 3 itu? Ya, gulat juga ya. Tapi nanti di lain ini untuk anak-anak, ajarkan anak kamu dulu ya. Ajarkan anak kamu apa? Berkuda, berenang, memanah. Coba ya. Nah, sekarang saya berbicara berkuda, memanah. Apa bedanya berenang dan fitness? Orang kalau fitness, kan tulang tadi tulang ada berapa jenis? 2. Tulang apa? Tulang tengah sama tulang samping. Tulang tengah itu tulang belakang. Ya. Kalau tulang samping, rusuk dan tangan, pinggul dan kaki, itu namanya tulang samping. Quran menyebutkan 2 kali ya. Yang utama tulang mana? Tulang tengah. Yang karena itu yang diciptakan pertama kali. Tulang tengah waktu diciptakan, yang pertama kali yang sempurna mana dulu? Tulang ekor dulu. Baru ke atas, baru kepala. Terakhir sempurna. Jadi yang paling penting mana dari semua tulang? Tulang ekor. Terus naik ke tulang, terus naik ke kepala. Setelah itu tulang samping. Rusuk ada, tangan. Pinggul ada, kaki. Jadi tangan tergantung pada rusuk. Kaki tergantung pada pinggul. Maka itu kemarin saya nangani ibu-ibu yang punya apa? Kaki nggak bisa 2 tahun nggak bisa sholat, duduk. Yang saya tangani pertama kali apa? Pinggul. Saya kendorkan tulang belakang. Jadi udah selesai, baru tulang diluruskan, udah bisa sujud normal, sholat lagi setelah 2 tahun. Ya, oke. Kembali lagi tadi kepada apa? Fitrahnya di bedong ya. Nah, kenapa di bedong? Kalau di bedong kan, kalau orang sekarang udah dokter semua sepakat seluruh dunia mengatakan bahwa bayi nggak boleh dibedong karena dia menghambat apa? Pertumbuhan perkembangan. Ya. Jadi karena diikat tangan nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa bergerak. Kenapa bisa pendapat kayak gini? Karena mereka fokusnya kepada tulang samping. Paham ya? Tulang samping. Kalau seandainya anak bayi di bedong, diikat kan? Bisa gerak gak? Bisa. Tulang belakang yang bergerak. Tangan nggak bisa, kaki nggak bisa. Kalau gatal dia geraknya gimana? Dia lihat ya, orang-orang persilatan, walaupun tangan seperti ini, berkelahi nggak pakai tangan, dia masih bisa pakai apa? Tangan seperti ini, siku ya, dia masih bisa. Dia bisa apa? Gerakannya masih? Dengan apa? Tulang belakang itu gimana bisa gerakannya? Dia bisa. Dia bisa maju. Ya, maupun merembet dia bisa jalan. Bisa jalan. Dia semua bisa. Berguling bisa. Dia masih bisa berkelahi tanpa apa? Kalau dia, dan kekuatan tulang belakang lebih besar daripada tulang tangan. Kalau kita pukul dengan tulang samping, paling sakit luar. Tapi kalau dengan tulang apa? Tulang belakang, bisa kelempar, masuk ke dalam. Bisa kelempar. Ya. Maka itu inti-inti kekuatan dalam bela diri itu ada di mana? Di tulang tengah. Nah, jadi dengan diikat itu masih bisa bergerak. Ya.
Dan tulang belakang itu penting. Tulang belakang kalau anak dibedong, dia tulang itu akan tumbuh dengan sempurna. Jadi udah besarnya tuh nggak mungkin ada penyakitan kayak sekarang nih. Ya, jadi anak-anak sekarang ini, karena kita ngikuti pola-pola yang dilakukan oleh pengobatan barat, bahwa anak tidak boleh dibedong, menghambat perkembangan, ya. Berkembang tenang aja, udah tidur kan dibuka. Setelah itu bergerak normal lagi, lari-lari. Nah tulang belakang kuat. Oke, saya nggak berbicara dalam tulang belakang. Saya lanjutkan tadi apa? Tiga olahraga ya, berenang, berkuda, memanah. Perhatikan. Nah, bedanya berenang dan fitness. Orang fitness itu yang dilatih otot mana? Otot samping. Jadi badannya otot berkembang. Jadi badannya apa? Kaku. Iya, rambut. Nah, orang fitness, coba maaf ya. Kalau orang fitness tangannya gimana? Bebannya semua double kan? Sama-sama? 2. Terus apa lagi? Dorong, angkat. Di alam, orang nggak ada yang berkelahi gini tuh nggak ada. Paham ya? Berkelahi gini tuh nggak ada. Ya, terus berkelahi apa lagi? Nggak ada berkelahi itu gini tuh nggak ada. Berkelahi itu sifatnya apa? Kalau kita dengan pedang, ya, yang pakai apa dia? Pakai apa namanya? Tulang belakang. Nggak ada fitness tulang belakang tuh nggak ada. Ya, nah itulah kelemahan-kelemahan. Kenapa saya banyak nangani anak-anak muda yang mereka berpenyakitan, padahal badannya berotot. Kesalahan di mana? Mereka fokus kepada tulang samping dan otot-otot samping. Tidak ada yang fokus kepada kekuatan tulang tengah. Ular tuh nggak punya otot samping, ya, dia punya otot inti, tapi bisa gerak cepat, ya. Kekuatan ada di tulang belakang. Oke, lihat bedanya dengan berenang. Orang fitness, lalu tadi pakai apa? Berenang. Orang fitness pakai beban berat. Pertama, orang fitness yang tumbuh adalah otot-otot besar. Otot-otot besar. Otot besar itu kelihatan. Tenaganya besar, tapi tidak lincah. Ya. Sedangkan dalam perkelahian, mana yang paling menyakitkan? Dipukul sama apa? Sama tongkat atau dipukul sama cambuk? Cambuk, kenapa sakit? Apalagi kalau cambuk ujungnya diisi yang keras. Nah itu bisa menghancurkan. Nah dalam perkelahian, orang-orang tulang belakang, yang tulang belakang kokoh, dia pukul tuh pukulan kayak apa? Kayak cambuk. Langsung berat badan bisa dipindahkan kemana? Ke tangan. Ya, bisa pindahkan ke tangan. Jadi walaupun tangan kecil, badan 70 kilo, langsung dia bisa pindahkan berat ke tangan. Karena efek cambuk. Jadi langsung orang turun, truk bisa ada jatuh gitu kan. Bisa ini. Jadi kita bisa pindahkan tangan ke apa? Nah orang bisa kelempar jauh. Nanti bisa coba ya sambil latihan kecil untuk anak-anak muda untuk merangsang apa? Supaya senang tadi bergulat ya. Bergulat adalah sunnah. Jadi kalau di masjid sahabat tuh saling beradu kekuatan. Ya. Contoh kalau cara satu sahabat, kalau dulu perumpamaan sahabat tuh gini, cara berkelahinya. Jadi kalau yang satu duduk, perlombanya coba ditarik ke atas. Yang di atas ditarik ke bawah. Ya kan? Jadi caranya gitu, jadi orang tinggi, misalnya orang tinggi, nah pegang, gimana cara dia tekan sampai ke bawah. Yang dari atas bisa ditarik ke atas. Nah itu yang diatur tuh, kalau gini kan nggak mungkin nurunkan orang. Tapi kalau kita lumpuhkan tulang belakangnya, langsung lemah dia, lumpuh. Tekan. Naikkan juga gitu, naikkan. Ya, tulang belakang. Oke, bedanya fitness sama berenang, orang fitness yang tumbuh adalah otot-otot besar. Sehingga badannya besar tapi kaku. Ya, samping. Nah, sedangkan orang berenang yang tumbuh itu adalah otot apa? Otot-otot kecil semuanya. Otot kecil. Seimbang. Ya, seimbang. Semua bergerak. Otot kecil. Maka tuh nggak ada orang berenang badannya kayak fitness. Nggak ada kan ya? Di badannya lebar. Normal dan apa? Semuanya otot kecil. Tapi dia lincah, lentur. Ya, bedanya berenang ya. Dan berenang adalah olahraga simetri. Kanan kiri kaki juga simetri. Ya, ini penting. Jadi dari 3 olahraga tadi semua olahraga yang simetri semuanya. Ya. Jadi berenang itu untuk memperbaiki rangka kanan dan kiri, tengah semuanya. Juga ototnya otot yang kecil. Otot kekuatan dan otot kelenturan. Ya. Kalau orang tadi kalau fitness dia otot besar dan kaku. Jadi nggak bisa gerak. Ya. Oke.
Kembali lagi tadi berenang. Jadi berenang seperti itu ya. Nah Rasulullah ngajarkan juga memanah. Memanah kira-kira untuk tulang mana? Kalau berenang untuk semuanya. Memanah untuk rangka mana? Rangka. Rusuk. Memanah itu untuk rusuk. Jadi kalau memanah itu bukan satu arah ya. Memanah kalau kita berkuda dalam perang, memanah gimana caranya? Apa kanan terus? Enggak. Kalau ada musuh di sana gimana? Apakah harus gini? Kalau sedang naik kuda, memanah gimana? Iya harus gini. Ke belakang harus. Ke sini harus. Kalau ke bawah, ke atas. Nah artinya apa? Dia akan menggerakkan tulang rusuk semuanya. Ke semua arah. Sehingga rongga dada akan besar. Robis rohli sodri. Rongga dada akan lapang. Lawannya apa? Sempit. Dia akan kena asma. Paham ya? Jadi asma adalah sempitnya rongga dada. Ya, maka itu caranya bagaimana cara mengembangkan. Sehingga memanah, jadi memanah tidak boleh satu arah. Kalau kelemahan saya mempelajari banyak kawan-kawan saya yang memanah, mereka pada sakit. Sakit apa? Tulang iga. Tulang belakang pada sakit semuanya. Pertanyaan kenapa? Dia ngerjakan sunnah, tapi kenapa penyakitan? Satu arah. Mereka belajar ketepatan, bukan belajar untuk berperang. Kalau belajar untuk berperang, kita tidak milih hanya gini saja. Emang fokus akan lawan tuh diem, panah saya gak akan gerak-gerak. Gak gitu kan? Dinamis kan? Berkuda jadi ke semua arah. Cepat. Jadi mana tuh dengan, jadi harus bisa semua arah mana tuh. Cepat. Ke semua arah. Ke belakang. Nah, ya. Jadi memanah itu apa? Dari semua arah. Nah, kenapa orang memanah banyak bermasalah di tulang apa? Di tulang ini punggung salah, sakit semuanya karena dia satu arah semuanya. Jadi gini, yang satu narik, nah ini sakit semuanya di sini. Bermasalah semuanya. Karena apa? Apakah memanah yang salah? Yang salah apa? Orangnya. Dia memanah tidak sampai sunahnya tidak sempurna. Dia hanya berhenti memanah saja. Sedang memanah itu konteksnya dalam berperang. Berperang itu harus semua arah. Lincah semua arah. Oke, jelas ya? Ada untuk rongga dada. Nah, lalu setelah itu berkuda. Berkuda itu berbeda ya, kuda kan besar nih. Kalau kita naik kuda kan, kuda kalau jalan pelan, dia kan apa? Apa yang diperbaiki kalau kuda tuh? Kalau dia kuda pelan, dia akan gimana? Kuda, gerakan apa? Pinggul kita kan? Pinggul kita kan? Kalau digerak kanan, badan akan lentur ke kanan, kiri terus. Ya, berkuda. Tapi kalau cepat ya, yang gerakan apa? Terus, kan berkuda ini kan, terus gerak semuanya. Sampai pelan ke pelan sampai kaki semuanya. Berkuda kan? Tapi kalau sedang larinya zigzag, yang ngikuti itu ke semua arah. Mau kuda belok dia gini, kita turun, kita ke sini. Terus naik, loncat, kita seperti ini. Jadi tulang belakang apa? Dia ngikuti apa? Dia seimbang. Berkuda tuh, kanan, ke depan. Udah campur dia, apalagi dalam berperang kan. Kuda berperang, musuh bahaya, badan lincah. Tidak hanya ini, dia megang apa? Pedang. Ali kalau megang pedang, sampai lawan tuh bisa sampai kepala, sampai tembus, belah, sampai ke kudanya juga kena. Paham ya? Kalau di Turki kita lihat di Turki itu, ada kursi enggak ya? Kalau di Turki, itu pedang sahabat tuh ada besar, panjang sekali. Nah itu megangnya gimana kan? Kalau kita megang pasti apa? Langsung jatuh. Gimana bisa berperang dengan pedang berat segitu? Pedangnya berat-berat, gede-gede. Pedang Ja'far ya, pasti itu besar sekali. Kalau kita lihat dulu waktu saya megang, gimana nih megangnya kan? Pedang Ali kan berat sekali itu, gimana megangnya? Nah, setelah kita dalam bela diri olahraga, orang-orang yang kalau udah latihan pedang, mereka bisa mengatur kekuatan, membedakan kekuatan. Contoh misalnya, ini sambil kursi nih. Kursi kalau kita megangnya pakai apa? Tenaga tangan, gak kuat. Apa? Dia megang ini apa langsung? Gak kuat. Karena kekuatan saya ada di mana? Ada tangan. Tapi kalau megangnya bukan dengan kekuatan tangan, tapi kekuatan apa? Punggung. Ya udah santai aja. Ya, santai. Jadi dia bisa
Nah ini kalau dengan punggung, dia langsung bisa santai aja. Kekuatan di sini. Tapi kekuatan tangan, langsung jatuh. Tapi kekuatan apa punggung? Ya udah santai aja. Bisa sambil bernyanyi, napas tetap lega. Tapi kalau tangan, nggak kuat. Ya, itu yang membedakan. Kekuatan tangan dan kekuatan punggung. Maka tuh makan untuk menegakkan, makan untuk menegakkan kekuatan. Ya, dari hadis itu bisa kita paham bahwa kekuatan awalnya dari mana? Tulang belakang. Ya, nah, oke. Nah, oke. Balik ya, tadi berkuda sudah ya? Berkuda yang paling banyak bergerak apa? Semuanya. Pinggulnya bisa gerak. Semuanya. Dari sini tangan pindah ke perut sampai ke dada. Nah, sehingga berkuda bisa dengan kuda dia bisa mainkan apa? Pedang. Bisa atap. Ya, di situ. Oke, itu masalah apa? Oke. Tadi masalah kembali lagi ya, tadi olahraganya kayak gitu. Jadi olahraga yang Rasulullah anjurkan adalah olahraga yang simetri. Ya, yang berkembang mana? Kanan dan kiri. Sekarang kita lihat kesalahan kita apa. Sambil contoh, saya berbicara masalah golf. Olahraganya orang, kalau di orang kaya ya, golf. Coba perhatikan. Golf itu, tongkat dipegang, ujungnya berat kan? Dia akan terus menerus. Golf ada yang backhand enggak? Selalu mutarnya apa? Satu arah. Lihat pukulan golf perhatikan ya. Dan untuk bisa ngelempar kekuatan dia harus swing. Kaki ya kan? Ini maksimalkan kekuatan. Lihat badannya kan gimana nih? Seperti ini. Ke belakang. Ya, seperti badannya. Nah, lihat perhatikan. Nanti lama-lama orang golf mukulnya berapa kali? 10 kali? Seumur hidup berapa kalau total? Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu kan? Bisa 1 juta mungkin enggak? Enggak mungkin ya? Bisa enggak? Ya, ratusan ribu lah ya, puluhan ribu. Nah, kalau puluhan ribu dibentuk kayak gitu, terus rangka kita akan berubah gimana? Akan gini. Mana yang ketarik? Ini ke sini. Nah, jadi organ mana yang ketarik? Kiri ada apa nih? Lambung, pankreas, limpa, terus paru-paru sebelah kiri semuanya. Nah, itu penyakit-penyakit. Jadi kalau orang-orang diabetes, dia punya bentuk kira-kira bentuknya bentuk orang golf. Paham ya? Orang diabetes, dia bentuk postur yang mirip-mirip orang golf. Saya nangani pasien-pasien di Sukamiskin. Nah, saya nangani 30 orang. Di 30 orang itu semuanya 20 orang diabetes. Dan itu mempunyai bentuk tubuh yang sama semuanya. Dan kebanyakan dari mereka, kan orang kaya, pejabat tadinya, ya, kasus korupsi, pemain golf. Di situ. Ada orang juga yang tadi normal, setelah main golf jadi penyakit gula misalnya. Karena dia memberikan bentuk yang seperti itu. Ya paham ya? Jadi olahraga yang Rasul anjurkan, ajarkan anak kamu berenang, berkuda dan memanah adalah olahraga yang simetri. Ya, sedangkan apa? Golf. Terus ada lagi, badminton. Badminton itu yang beratnya sedang apa? Orang nyemes itu posisinya gimana? Coba bayangkan orang nyemes, posisinya gimana? Yang beratnya mukulnya atau pas sedang mau mukul? Coba. Sebelum mukul. Karena dia loncat ke atas, badannya gimana? Gini. Ya, loncat ke atas, baru pukul. Pukulnya di mana? Bukan dengan badan, tapi dengan apa? Coba itu, dia keras sekali. Jadi yang berputar kemana? Ke sini. Yang ketarik paling berat adalah ini, otot jantung. Karena silang kan? Ini dekat, ini jauh. Yang kena tuh otot jantung. Maka tuh orang-orang kasus-kasus badminton banyak yang bermasalah dia jantung berhenti tiba-tiba, bocor tiba-tiba. Kita nyebutnya angin duduk ya. Nah itu. Karena pas beratnya sedang loncatnya. Ya, sehingga olahraga, maka tuh orang-orang yang kena badminton nggak bisa terdeteksi jantungnya, nggak bisa. Karena dia sedang biasa, ya jantung normal aja. Karena dia kenanya pas sedang loncatnya itu. Pas dia nggak loncat ya biasa aja jantungnya, nggak kelihatan. Nah mereka nyebutnya mati tiba-tiba kan, banyak gitu. Angin duduk di situ. Ya paham. Memang kematian Allah tentukan, ya.
Tapi kalau pas mati sedang badminton, penyebab di situ. Ya, caranya itu bisa dipahami ya. Jadi olahraga itu berbahaya, yang tidak simetri.